فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. Jadi kalau kemarin sudah bicara tentang dua orang saksi ya yang diperlukan untuk mencatat wasiat. Nah, jika ternyata dua orang yang sudah dipercaya menjadi saksi itu berbuat curang, berbuat dosa, melakukan kecurangan dalam persaksiannya, dan hal ini diketahui setelah dia melakukan sumpah, ya, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, fayuqsimani, sumpahnya gimana? La syahadatuna, sungguh kesaksian kami, ahaqqu min syahadatihima wa ma'tataina. Lebih berhak diterima, lebih layak diterima daripada kesaksian kedua mereka yang sudah istahaqon ithman tadi. Wa ma'tataina, dan kami tidak akan melampaui batasan. Inna idzal laminadh dhalimin, ini termasuk kata-kata sumpah yang harus diucapkan ya. Jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi begitu rigidnya Islam di dalam mengatur termasuk sumpah ini ya. Termasuk sumpah ini. Sampai sudah memberikan aturan antisipatif ketika nanti misalnya terjadi begini, maka sebaiknya harus begini. Kalau terjadi begitu, maka harus begitu, dan sebagainya. Nah, di ayat 107 ini sudah mengantisipasi juga Quran. Kalau ternyata saksi pertama yang sudah dipilih, ya, ini, yakni hinal wasiyatifnani wa adli minkum, ini ternyata berkhianat, maka bisa digantikan dengan orang yang lebih dekat, istahaqqa, yang lebih dekat minalladzina istahaqqa, orang yang lebih dekat secara kekerabatan, orang yang lebih dekat secara keluarga, alaihimal aulayani, terhadap orang yang mati. Jadi pengganti dari orang yang sudah melanggar sumpah tadi adalah kerabat yang lebih dekat. Gimana sumpahnya? Sumpahnya ya, maka fayuqsimani, mereka keduanya itu yang pengganti itu harus bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah ya demi Allah. Nah itu kalimatnya begitu. Kalau sudah billahi, billah kan gitu kan. Jadi wallahi, biasanya Nabi Muhammad itu bersabdanya, sumpahnya itu walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Artinya apa? Demi Allah juga artinya. Maka sumpah bagi orang yang akan menggantikan saksi yang melanggar tadi diawali dengan kalimat billah, demi Allah. La syahadatuna, sungguh kesaksian kami, ahaqqu, lebih layak untuk diterima min syahadatihima, daripada kedua kesaksian kedua orang yang sudah ingkar janji itu. Dan wa ma'tataina, kami tidak akan melampaui batas. Inna idzal laminadh dhalimin, jika kami melakukan hal semacam itu, sungguh kami termasuk orang yang zalim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Cara seperti itu mereka lebih patut memberikan kesaksian yang menurut sebenarnya. Jadi kadang kesaksian yang awal masih ada cacatnya, ya,
Jadi itu lebih berhak. Kenapa? Karena khawatir kalau kemudian mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Jadi sumpah itu dikembalikan ialah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama tadi. Ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat, atau berarti orang-orang yang bersumpah itu akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat karena melakukan sumpah palsu. Jadi kan kalau yang di ayat 106, pertama disuruh nyari 2 orang. Disuruh mencari 2 orang. Lah kalau ternyata di ayat yang 106 kan, kalau ternyata tidak ada 2 orang itu, maka bisa diganti dari agama lain. Nggak apa-apa. Loh, kalau ternyata penyumpah pertama ini ada, kemudian ternyata beringkar janji, maka sebenarnya kalau menurut ayat 106 kan penggantinya adalah orang lain yang non-muslim tadi. Tapi ayat yang 108 ini menyampaikan bahwa ya terutama mereka yang takut akan dikembalikan kepada ahli waris, berarti harus ahli waris dulu. Harus ahli waris dulu yang berhak menjadi pengganti kalau yang pertama tidak bisa. Ini yang dimaksud dengan khawatir takut dikembalikan sumpahnya. Wattaqullaha wasma'u, dan kamu bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini satu satu paparan ayat yang ya kayak nggak penting kalau kita lihat kontennya ya bicara perdata, tapi penting sekali, terutama untuk memastikan bahwa kita hidup dalam hal kecil apapun itu sesuai koridornya Allah. Sesuai koridornya Allah. Termasuk dalam aturan sumpah seperti ini. Ya. Nanti belum kita pelajari lagi tentang waris, ruwet lagi itu. Ruwet. Secara ilmu ruwet. Tapi secara praktek tidak ruwet, dong. Tidak ada yang melaksanakan. Atau sangat sedikit yang melaksanakan, ya tidak ruwet. Nah, sehingga yang kayak gini ya, akhirnya orang itu kayak malas beragama Islam, atau orang yang beragama Islam tapi malas untuk mengikuti aturan agamanya, ya karena memang tidak gampang untuk taat tunduk patuh, termasuk mulai dari bangun tidur sampai urusan pekerjaan semacam ini pun diatur. Nah, kan luar biasa Quran loh ngatur tentang sesuatu yang dulu profesinya itu masih dianggap rendah. Tapi misalnya kayak apa ini, saksi tadi itu, kayak kan hal apa sih gitu, tapi ternyata Quran menganggap itu sangat penting dalam konteks perjanjian, dalam konteks wasiat dan sebagainya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Pertama disuruh wattaqullaha wasma'u, kamu itu bertakwalah, kamu itu dengarkanlah. Jadi kalau ada orang menyampaikan pesan, risalah, diam dong. Gitu. Diam dong. Ini yang sering itu saya kadang terganggu, misalnya pas khutbah gitu ya. Kemudian ada yang di depan, di dekat mimbar gitu. Lalu masih HP-an gitu kan. Kemudian atau yang di jauhan terus ngerumpi sama temennya. Padahal kalimatnya itu wasma'u wa atiu, wangsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Kan gitu. Dengarlah, tenanglah, taatilah apa yang diperintahkan oleh khotib itu. Tapi apa mendengar? Tidak. Apa taat? Ya nanti dulu. Kalau ringan dan sesuai nafsu ya taat. Tapi kalau berat nggak sesuai nafsu ya itu. Jadi akhirnya dipilih. Makanya di sini dalam hal hukum wasiat dijelaskan wattaqullah, kamu itu takutlah kepada Allah supaya tidak ingkar janji tadi. Karena di dunia atau di ini masih bisa ditutup. Tapi kalau sudah nggak ada sang pelindung, pelindung itu termasuk kemampuan untuk bohong, maka susah. Makanya di dunia wasma'u, dengarkanlah.
Ya, wati wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau sudah melihat kayak gitu telur, hati itu pengen nangis toh. Orang yang fasik itu juga nggak pengen jadi fasik, tapi karena perilakunya yang mendekatkan diri pada fasik ya gitu. Sehingga ayo kalimat wattaqullah wasma'u ini ayo dipegang teguh dan diamalkan. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Terkait bab ini atau terkait bab lain juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan sumpah. Jadi kan kita sering mendengar orang yang bersumpah, wallahi, jadi bahwasanya dalam sumpah tersebut dia akan melaksanakan segala apa yang akan berkait dengan pekerjaan, umpamakan berkait tentang janji-janji. Lalu setelahnya seiring waktu tak sesuai dengan sumpah tersebut. Nah, jadi gimana itu Gus? Umpama dalam pelaksanaan hal pemerintahan, dalam pelaksanaan ya segala hal di bidang itu kan. Jadi sudah bersumpah demi Allah, lalu tak sesuai dengan isi sumpah. Demikian Gus. Jadi orang yang melanggar janji itu ada hukumannya. Istilahnya kafarat. Ya, kafarat. Nah, kafarat ini bermacam-macam. Ya, kafarat bagi orang yang eh, tidak menepati janji itu. Kenapa? Karena menepati janji itu wajib dalam Islam. Wajib artinya kalau tidak ditepati berarti dia ini apa? Harus kena denda. Pak Suhaimi bisa dibuka di ayat sebelumnya. Ya, ayat 89 itu surat Al-Maidah, silakan. Surat Al-Maidah ayat 89. Coba dibaca monggo. Sudah ketemu surat Al-Maidah ayat yang lembaran sebelumnya, ayat 89. Monggo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda atau pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah atau sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu yang agar kamu bersyukur kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang dibaca Pak Soebi tadi jawaban bahwa itu hukumannya. Tapi konsekuensinya seperti apa ya? Kalau ternyata hukuman cuma segitu, lalu apa? Sumpah itu boleh dilanggar seenaknya, nanti hukum lagi segitu nggak takut kok. Itu beda lagi, itu urusannya sama Allah. Orang yang ingkar janji tetap dicerat dosa sampai dia menunaikan janji itu. Itu. Jadi meskipun janjinya 20 tahun yang lalu, tapi kalau dia sudah dia tetap harus menunaikan. Nggak ada kemudian dulu aku janji gini sekarang tak ganti ya. Oh, ini $100 misalnya. Nggak bisa. Kafarat itu tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap melaksanakan apa?
pertobatan, tapi kafarat itu sudah harus dilaksanakan sesuai dengan arahan ayat 89 tadi. Meskipun dia sudah minta maaf, ya. Jadi sumpah itu harus ditunaikan. Oke, ada lagi? Izin Gus. Oh. Ini mungkin agak melenceng dikit. Kebetulan juga kita mengingatkan kita bahwa saat masih sehat jangan pernah meninggalkan ibadah karena begitu sakit sulit untuk beribadah. Saya kemarin ditanya, cuma saya belum berani jawab karena juga belum begitu paham. Ini Gus, puasa Ramadan tidak bisa melaksanakan. Nah, kalau sehat kan harus ganti di lain waktu atau membayar fidyah. Ya sekarang yang jadi masalah, sakitnya masih berkelanjutan, belum bisa ganti puasanya. Kemudian satu pihak mau bayar fidyah, ekonominya sendiri juga lagi bermasalah, Gus. Itu gimana, Gus, penjelasannya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang yang apa tadi Pak? Ini Gus, teman orangnya kondisi kan sakit di bulan Ramadan kemarin. Dan dia sampai selesai Ramadan pun masih sakit. Iya, terus mau bayar fidyah juga ekonomi bermasalah, belum ada kemampuan. Nah, niku solusinya pripun matur suwun. Dalam ditanglet tapi dalam belum bisa jawab. Matur suwun. Ya, jadi kalau yang disampaikan oleh ini pertanyaan tentang bagaimana sholatnya ya? Atau puasanya? Puasanya Gus, puasanya. Terus sholatnya juga apa boleh dijamak? Matur suwun. Ya, kalau sholat itu memang ada beberapa syarat ya, boleh dijamak itu, termasuk syarat itu syarat khauf atau dalam keadaan takut, salat marid atau dalam keadaan sakit, kemudian salat safar atau dalam keadaan perjalanan, atau salat dalam keadaan daruri, sangat darurat. Nah, terkait hal itu pertama harus tetap dilakukan di masa waktunya, tepat pada waktunya. Nah, kalau misalnya dia sakit, maka dia tetap harus melaksanakan sholat ketika mendengar panggilan adzan atau ketika sudah tiba waktunya. Tapi ya gitu tadi, sakit diberikan ruang untuk rukhsah. Apa itu keringanan? Dengan cara sholat, kalau dia tidak bisa berdiri maka sambil duduk, kalau tidak bisa duduk maka sambil berbaring. Maka kalau sambil berbaring tidak bisa juga, maka dia bisa sambil miring. Kalau tidak bisa juga, dia cukup menggerakkan tangan. Kalau tidak bisa juga, gitu kan. Jadi minimal kamu tidak Nah, rukhsah tadi itu bagi orang sakit menunjukkan bahwa orang sakit pun kalau dia masih sadar tetap harus sholat. Kenapa? Bahkan diberikan kedipan itu loh boleh. Saking parahnya sakit misalnya, tapi dia masih sadar, masih bisa berkedip, maka takbir dengan berkedip itu loh boleh. Saking harus dilaksanakannya sholat. Nah, jangan sampai kemudian ada kasus di mana sebenarnya dia juga masih bisa berdiri, masih bisa duduk di depan ramahake, tapi kemudian karena dia merasa sakit saya dapat rukhsah sehingga enggak puasa atau sehingga enggak sholat. Gitu. Nah, sholat juga itu tadi tentang sholat ya. Nah, sementara tentang puasa juga kembali kepada apakah itu masuk daruri. Kalau memang dia selama tidak puasa itu karena sakit yang benar-benar sakit koma, yang itu tidak, ya dia harus ganti di lain-lain hari aja. Ada yang mengatakan boleh kafarat, tapi kafarat itu untuk sakit yang tidak bisa ditumbuhkan lagi. Ya, sakit yang nggak bisa dikembuhkan lagi. Kalau selama masih diasumsikan bisa sembuh, maka dia harus mengkodok puasa atau sholatnya di masa setelah Ramadan. Dan seterusnya begitu. Ngatan, Mas. Siap, Bos. Matur suwun. Intinya gantinya setelah sehat nih. Oke, betul.
Tapi ketika belum sehat pun, selama dia tidak benar-benar koma itu kan udah tidak bisa ngerain apa-apa. Maka sebenarnya dia tetap wajib melaksanakan sholat saat itu. Meskipun hanya dengan mengedipkan mata. Syariat Islam kan begitu. Masa sih sampai nggak bisa mengedipkan mata? Oke, kalau nggak bisa mengedipkan mata berarti dia sedang pingsan atau hidup tidak mau, mati juga tidak mau kan gitu. Tapi kalau sudah masih bisa berkedip, masih bisa menggerakkan tangan, maka jangan memakai yang kemudian tidak sholat nanti dikodok, jangan. Lebih baik dilaksanakan sholat saat itu. Siap, Ustaz. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Ars tadi bagus untuk membuka wawasan kita. Silakan. Gus. Di luar tema. Apa-apa. Di luar tema sendiri. Apa-apa. Mungkin kasusnya gini ya. Ada mungkin acara antara laki-laki dan perempuan. Cuman ini saya menyarankan supaya pisah tempat ya, artinya akhwat sama ikhwannya sendiri-sendiri gitu. Tapi ada teman yang menyampaikan misalnya, udah gabung aja enggak apa-apa gitu. Karena orang di mana di Mekah aja waktu tawaf juga nggak ada pisah-pisah gitu. Itu jawaban yang pas gimana Gus? Jadi sebenarnya kalau kayak misalnya di Mekah dengan soft barisan di Jawa, ini kalau ketika di Mekah itu kan semua orang itu hampir semua kena hukum safar ya, hukum musafir. Semua orang yang hadir di sana itu kena hukum musafir atau safar. Sehingga meskipun demikian ada rukhsah dan keringanan dalam beberapa sisi tertentu, tetapi dalam hal tutup aurat, di dalam hal menjaga kehormatan itu harusnya tidak boleh ada berhenti, tidak boleh ada kata berhenti. Gitu. Nah, termasuk di dalam menjaga kehormatan di sholat. Itu harusnya ya meskipun di perjalanan tetap harus diatur sesuai dengan aturannya, yakni laki shop di depan, makmum shop di belakang. Terkecuali seperti di Masjidil Haram itu atau itu. Terkecuali kalau di Masjid Nabawi kan masih shop depan, shop belakang tuh. Yang belakang perempuan, yang depan laki. Tapi kalau di Masjidil Haram, Ka'bah ini kan nggak mungkin mengatur shop seperti itu. Nggak mungkin. Maka dia masuk kategori daruri. Daruri atau sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Untuk menyatukan ini perempuan saja, ini laki saja, itu kayaknya karena 6 juta orang itu memang. Allah alam kalau kemudian sudah ada upaya untuk ke sana ya. Karena kan biasanya khawatirnya itu kalau si perempuan misalnya watiem, kemudian dipisahkan dari Pak Ijo, untuk softnya itu khawatirnya itu hilang itu nanti. Gitu. Ada kekhawatiran itu juga saya rasa. Nah, dan kemudian juga di Ka'bah itu kan nggak ada utara selatan ya, semuanya menuju pada satu titik itu. Bisa jadi pada saat itu ada orang yang sholat menghadap ke barat, ke timur dan barat, ada yang sholat menghadap ke utara selatan. Nah kayak gitu kan sebenarnya juga tidak bisa. Tapi yang jadi patokan adalah apa yang diajarkan Rasulullah dan fakta yang bisa diatur karena itu. Jadi kalau selama misalnya orang-orang haji itu dijama, terus di kosor, terus sebenarnya ada batasan, tapi ada perbedaan pendapat antar para ulama tentang seberapa yang boleh dikosor, seberapa yang dijama. Nah, terkait dengan soft laki perempuan juga begitu. Gitu ya. Kalau memang keadaannya tidak mungkin, kan darurat semacam itu ya. Apa? Tapi yang paling baik memang soft itu laki di depan, perempuan di belakang. Terutama kalau kita mukim ya. Enggak, silakan. Terus. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terkait itu usia Gus, usia bagi orang yang sudah sepuh mungkin karena kebiasaannya baik soal menjaga sholat. Kadang ada Gus saya temukan dulu.
Usia tuh sekitar 80 ke atas. Ada lupa-lupanya tuh loh, Gus. Tiba-tiba sholat. Pikun ya. Tiba-tiba sholat. Adzan walaupun asar katanya duhur, pokoknya gitu, Gus. Tadinya itu gimana, Gus? Ya, jadi Ada kalau sudah tuntutan apa gimana? ya sudah masuk pikun itu sudah masuk boleh bayar fidyah atau apa kafarat tadi itu ya. Kalau fidyah kan enggak ya. Kalau ini kan berkafarat pengganti. Nah, kalau yang seperti ini sudah jelas orang yang tidak memenuhi syarat untuk sholat, karena syarat sholat itu kan berakal juga, ya selain dia beriman, Islam, tapi juga berakal. Artinya berakal ini orang yang sehat secara psikologi juga. Nah, tapi kalau ternyata sudah sampai di level pikun, ya tidak tahu apa, ya maka memang dia sudah kehilangan kewajiban untuk sholat, kehilangan. Jadi dia kemudian misalnya ngetekan itu ya tidak apa-apa. Nah, tapi bagi keluarganya tetap harus membayar kafaratnya. Ya, itu. Ada lagi satu lagi mungkin sebelum kita akhiri? Ada? Halo Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi nanya nih Gus, roh orang yang sudah mati itu apakah bisa kembali ke orang yang masih hidup terus cerita gitu Gus? Gimana roh yang manusia yang sudah mati? Manusia yang sudah mati, Gus, apakah bisa kembali ke dunia terus masuk ke orang yang masih hidup gitu Gus? Oke, jadi kalau bicara apakah ada manusia itu kembali, pertama roh orang yang meninggal itu kata beberapa ulama ya, orang yang datang di dalam mimpi bisa datang dalam mimpi ya, itu sama-sama kalau dia ternyata orang-orang beriman itu ya ada kemungkinan bisa, karena di masa Rasulullah beberapa sahabat juga pernah ditemui oleh sahabat yang sudah meninggal, termasuk misalnya ketika ada seorang meninggal mati syahid, kemudian semua orang sedih, lalu ada yang pagi-pagi lapor kepada Rasulullah bahwa dia bermimpi bertemu dengan si fulan, dan si fulan berada di taman surgawi yang sangat indah. Kemudian si yang mimpi ini bertanya, apa yang membuat kamu sebegitu tinggi derajat? Jawab, nah tetapi dalam mimpi. Dan itu pun tidak bisa kemudian kehendak si hidup atau kehendak si mati. Tapi seperti itu hanyalah sebuah petunjuk Allah melalui media yang berbeda, yakni media mimpi. Tapi kalau ada orang yang berkata bahwa si fulan yang sudah meninggal ujuk-ujuk datang menghadiri pernikahan misalnya tadi, tapi yang lihat hanya yang ngomong itu, yang katanya makrifat itu tadi kesini gitu, tidak bisa, tidak ada begitu, tidak ada. Atau ada yang mengatakan tadi Nabi Muhammad lewat sini loh, ya Allah, masa Nabi Muhammad jalan-jalan di tempat sampean gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang kemudian membuat agama ini menjadi tampak seperti mainan ya. Tadi Nabi Muhammad ke sini terus salaman sama saya, lalu ya sangat mungkin juga sebenarnya orang bertemu Nabi Muhammad, sangat mungkin, saya tidak sedang mencibir ya. Tapi tentu Nabi Muhammad datang itu pun atas kehendak Allah yang pertama, yang kedua tidak mungkin ngurusi hal-hal kecil gitu kan. Tapi itu pun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dari mana kita tahu itu Nabi Muhammad SAW? Dulu memang ada ayat hadis yang menyatakan barang siapa yang bermimpi bertemu aku, maka itu benar-benar aku, karena apa, setan tidak bisa membuat tandingan. Tapi kan gini, saat hadis itu diturunkan, ya toh, semua orang kan tahu wajah Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang bertemu Rasulullah dalam mimpi, ya bisa dicocokkan.
memang seperti itu wajahnya, berarti yang dalam mimpi tadi itu enggak mungkin bohong kan gitu. Gitu. Tapi kalau sekarang ada orang mimpi ketemu misalnya wajahnya orang Arab lalu mengaku Nabi Muhammad SAW, gimana kita bisa memverifikasi bahwa itu wajah Rasulullah? Kan gitu. Gitu. Jadi memang sangat sulit, apalagi jin setan juga banyak yang bisa menyesatkan pandangan manusia, termasuk dalam konteks apalagi kemudian mengundang roh. Lagi gimana mengundang roh untuk datang? Berarti pada saat sampean undang itu malaikat mungkar nakir nganggur dong. Oh ya, kayak gitu. Yang kemudian ini kayak remeh ya, tapi sebenarnya mengganggu keimanan kita kalau itu dipercaya. Oke? Sehingga kita lebih baik enak kalau ya wallahu alam apakah mereka bisa datang atau enggak, tapi kalaupun mereka bisa datang bahkan lewat mimpi, itu hanya semata-mata karena kehendak Allah, bukan kehendak manusianya. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, menjaga kita, menyelamatkan kita dari serangan setan, jin, iblis, dajjal, dan seterusnya. Kita diselamatkan dunia akhirat kita. Dunia wal akhirah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan min kufar wa nana jinna wa dinna. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ja'alna muslimin laka wa mudiratan wa tamshan. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sabbit imanana fi dunya wal akhirah. Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabbika. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badarki syaqwa sun wa syamatatil a'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an